Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui di dalam istirahat dan tidur kami. Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami semua di dalam istirahat kami, dan Tuhan boleh memulihkan segala kelelahan kami, keletihan kami, dan Tuhan gantikan kami di pagi hari ini dengan sukacita dan badan yang segar, dan Tuhan boleh menyertai kami selalu untuk kami boleh menjalankan segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami, dan kegiatan-kegiatan kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia dengan tema kondisi yang sebenarnya terikat. Nats diambil dari Kejadian 6 ayatnya yang kelima, yang tertulis dan berbunyi demikian. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang dosa? Kini maknanya menjadi pudar. Dosa kini banyak dianggap hanya sebagai kelemahan dari manusia. Tidak jarang kita mendengar dan menyebut frasa, ya namanya juga manusia, punya kelemahan. Korupsi disebut khilaf. Perilaku kejahatan seksual disebut sexual disorder atau penyimpangan seksual. Banyak kejahatan yang sekarang ini diasosiasikan dengan faktor psikologi, faktor kebutuhan manusia, kekhilafan, dan lain sebagainya. Tetapi jarang yang menekankan bahwa itu semua berakar dari satu hal, yaitu dosa. Korupsi seharusnya dilihat sebagai buah dari dosa, bukan sekedar kekhilafan kelemahan manusia. Perilaku kejahatan seharusnya dilihat sebagai efek dari dosa, bukan sekedar faktor kebutuhan manusia yang dianggap maklum. Tanpa disadari, kondisi semula semua manusia yang sebenarnya termasuk kita adalah orang yang berdosa. Ini adalah kata yang dalam, sebab ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan pasti didasari oleh dosa. Beginilah firman Tuhan. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata di dalam Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Mau bagaimanapun kita bertindak, dosa mengikuti. Tentu kita bisa berkata bahwa kita berbeda dengan orang-orang ganas seperti pembunuh berantai. Mao Zedong, pemimpin Nazi, Adolf Hitler, kita berbeda dari mereka dalam hal buah yang dihasilkan oleh dosa. Buah mereka adalah kejahatan berupa pembunuhan massal yang terlihat. Buah kita adalah kecenderungan tidak mengasihi, senang melihat orang lain jatuh, bahagia melihat musuh mendapatkan hukumannya, melakukan korupsi, berpikiran kotor, dan masih banyak hal lainnya yang terselubung. Satu alasan yang membuat kita tidak seperti para pembunuh massal itu, yaitu anugerah Tuhan yang menahan kita terlalu jauh melakukan dosa. Seandainya Tuhan tidak menahan hati kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang sama dengan mereka. Sebab
Karena kecenderungan hati kita kepada dosa, nafsu, dan kejahatan, maka sedikit godaan iblis saja sangat gampang mempengaruhi perilaku kita dengan menuruti godaan tersebut. Maka kita tidak seperti mereka. Maka sesungguhnya yang pertama, Tuhan tidak menghendaki iblis mempengaruhi dan menggoda kita terlalu jauh. Dan yang kedua, Tuhan menahan hati kita dari bertindak terlalu jauh dalam mengekspresikan buah-buah dosa yang ekstrim. Meskipun begitu, dua hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa seluruh hati kita terikat oleh dosa. Sehingga seluruh perbuatan kita bertumpu pada kondisi dosa itu. Itulah kondisi semula kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berjaga-jaga agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan cinta kasih Tuhan yang terus nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, kami telah mendapatkan keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, ajarilah setiap kami agar kami dapat bisa meresponi akan anugerah tersebut. Agar kami tidak hidup di dalam dosa itu ya Tuhan. Dan ajari kami untuk kami bisa was-was di dalam setiap perilaku, tindakan, tutur kata kami. Agar kami mencerminkan bahwa kami betul-betul adalah anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Engkau Allah yang menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Baik kami akan melanjutkan studi kami, baik kami yang akan bekerja, kiranya melalui setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, Engkau membuat semuanya jadi baik. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.